Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang APBN dan APBD. APBN. Pengertian APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat 7. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pasal 11 ayat 2. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Fungsi APBN. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan APBN. Contohnya, apabila saat ini pemerintah menganggap faktor manusia dianggap sebagai sumber daya yang strategis, maka alokasi anggaran untuk sumber daya manusia melalui pendidikan diperbanyak, sebanyak 20% dari belanja negara saat ini dialokasikan untuk pendidikan. Yang kedua, fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Contohnya, mereka yang kaya dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi diwajibkan untuk membayar pajak lebih banyak daripada yang berkecukupan. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Contohnya, dampak COVID-19 menyebabkan perekonomian turun. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dapat memberikan stimulus dengan menurunkan pajak atau membagikan BLT bagi masyarakat. Ada beberapa tujuan APBN. Yang pertama, sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Yang ketiga, APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintahan. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Komponen penerimaan APBN. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang penerimaan pajak berupa pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, dan bea cukai. Yang penerimaan negara bukan pajak ada migas, non-migas, laba Badan Layanan Umum atau BLU, dan laba BUMN. Yang kedua, ada hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Komponen pengeluaran APBN. Yang pertama, belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin, pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya, gaji PNS,
belanja barang, dan subsidi. Pengeluaran pembangunan. Pengeluarannya sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Contohnya proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. Yang kedua, belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu dana perimbangan dan dana otonomi daerah. Dana perimbangan, semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdiri dari dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana otonomi daerah. Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Prinsip dan penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, yaitu mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Yang kedua, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, yaitu hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk dalam negeri dengan memerhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. 2. Asas penyusunan APBN. 1. Kemandirian. 2. Penajaman prioritas pembangunan. 3. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Landasan hukum APBN. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN. Mekanisme penyusunan APBN. Pemerintah membuat nota keuangan RAPBN, lalu rancangan itu diserahkan kepada DPR. RAPBN akan disidangkan oleh DPR. Apabila DPR menerima RAPBN tersebut, maka akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Namun, apabila ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Kebijakan anggaran APBN. 1. Anggaran surplus. Anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintahan. 2. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Anggaran seperti dilakukan dalam keadaan ekonomi yang stabil. 3. Anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran penerimaan negara. Anggaran ini ditempuh pemerintah ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. 1. Meminimalisir fluktuasi dalam perekonomian dengan fungsi stabilisasinya
yang merupakan kebijakan fiskal. 2. Menanggulangi kemiskinan, dampak bencana alam, wabah penyakit, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 3. Untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor ekonomi agar tercapai pertumbuhan antar sektor, antar daerah, atau antar golongan pendapatan. 4. Menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi suatu negara di mana APBN digunakan untuk mendorong kesempatan kerja penuh full employment dengan harga yang stabil. APBD. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota selama periode tertentu atau 1 tahun. Fungsi APBD. 1. Fungsi alokasi. Pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah. 2. Fungsi distribusi. Pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat. 3. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. Tujuan APBD. Tujuan APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Ada pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, retribusi daerah, parkir kebersihan, pengelolaan potensi daerah, tempat pariwisata, hasil laba badan usaha milik daerah BUMD. Yang kedua, dana perimbangan, hasil pajak, PPh dan PBB. Bagi hasil penerimaan sumber daya alam dan dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU. Penerimaan lain-lain, hibah dan dana darurat. Contoh sumber penerimaan daerah sebagai berikut: pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, hasil galian, BUMD, retribusi, pengelolaan potensi daerah, pendapatan bunga, dan pajak penerangan jalan. Jenis-jenis pengeluaran daerah. 1. Belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 2. Belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh pengeluaran daerah: belanja pegawai, pelayanan umum, perjalanan ormas, belanja modal, belanja pemeliharaan, dan proyek perbaikan jalan. Mekanisme penyusunan APBD. Pemerintah daerah membuat keuangan RAPBD, lalu rancangan itu diserahkan kepada DPRD. RAPBD akan disidangkan oleh DPRD. Apabila DPRD menerima RAPBD tersebut, maka akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Namun apabila ditolak, maka akan menggunakan APBD tahun lalu. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. 1. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Dapat menimbulkan investasi masyarakat karena mengembangkan industri-industri di daerah. 3. Dapat memperlancar distribusi pendapatan. 4. Dapat memperluas kesempatan kerja karena adanya pembangunan proyek-proyek daerah. 5. Dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM daerah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.